Oke, halo teman-teman, kenalin aku Ibnu. Aku di sini mau menjelaskan tentang kasus fraud dari PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Jadi, kasus ini bermula ketika dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Hairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan pada tahun 2018 dengan alasan mereka mengakui bahwa pendapatan dari kerjasama PT Mahathir Aeroteknologi dengan PT Garuda Indonesia itu tidak sesuai dengan standar akuntansi, dan akhirnya PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti BI, OJK, dan lain-lain. Lalu apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi kasus fraud? Bagaimana sih kronologinya? Jadi pada tanggal 1 April seperti biasa Garuda Indonesia merilis laporan keuangan untuk tahun 2018 ya. PT Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 809.000 pada untuk periode 2018 ya. Padahal di tahun 2017 sendiri masih merugi gitu sebesar 216 juta USD. Nah, kinerja ini sangat mengejutkan sekali ya. Padahal di kuartal 3 2018 saja masih merugi gitu sekitar 100 juta. Tapi kok tiba-tiba jadi laba gitu. Nah, akhirnya Hairul Tanjung dan Doni Oskaria itu keberatan loh dan mengungkapkan pada RUPS tanggal 24 April 2019. Tapi nggak digubris tuh di RUPS, tapi terus ya udah tuh dirilis aja laporan keuangannya. Lalu di tanggal 30 April 2019 BI bertemu dengan manajemen dari Garuda Indonesia dan KAP Tanubrata. Lalu BI mulai curiga tuh. Lalu di tanggal 2 Mei 2019 OJK meminta BI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia periode 2018. Selanjutnya PT Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 DPR di tanggal 21 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2019 Kementerian Keuangan Indonesia itu mencoba untuk memeriksa dari kantor akuntan publiknya ya, yaitu KAP Tanubrata. Nah, disimpulkan bahwa adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yaitu. Nah, akhirnya di tanggal 14 Juni 2019 Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan tindakan fraud. Lalu akibat dari tindakan fraud PT Garuda Indonesia melanggar aturan-aturan di atas. Akibatnya PT Garuda Indonesia dijatuhi sanksi, diantaranya harus melakukan paparan publik revisi terkait laporan keuangan. Selanjutnya
sanksi yang dilibatkan oleh KAP Tanubrata, yakni perbaikan kebijakan mengenai prosedur pengendalian mutu mereka. Selanjutnya mengenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta terhadap PT Garuda Indonesia dan jajaran direksi PT Garuda Indonesia. Ini merupakan sanksi yang dilontarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada sanksi denda dari BI, yaitu denda sebesar 250 juta untuk PT Garuda Indonesia. Tapi apa sih, bagaimana sih kondisi laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia yang terbukti salah gitu? Jadi di sini terdapat pendapatan lain-lain bersih ya. Di tahun 2017 sendiri pendapatan lain-lain sangat kecil. Lalu di tahun 2018 tiba-tiba terdapat pendapatan lain-lain sebesar 278 juta USD. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap posisi laporan laba rugi PT Garuda Indonesia, yang tadinya rugi sebesar 200 juta USD tiba-tiba profit gitu sebesar 5 dolar USD, kayak tiba-tiba aja gitu. Nah, apabila dilihat dari catatan atas laporan keuangan dari akun pendapatan lain-lain bersih, di sini terdapat pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Nah, ini nominalnya sangat besar sekali. Nah, PT Garuda Indonesia itu dengan Mahara Aeroteknologi itu baru menjalin kerjasama pada tanggal 31 Oktober 2018, tapi sudah diakui semua gitu. Nah, ini merupakan tindakan yang salah, tidak sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya dari sisi regulasi, Garuda terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal, lalu peraturan Bapepam tentang penyajian laporan keuangan, serta standar akuntansi seperti PSAK 30 dan ISAK 8 terkait pengakuan sewa. Secara hukum, tindakan ini tergolong fraud atau penipuan berdasarkan KUHP pasal 378 serta masuk terhadap kategori fraudulent statement menurut ICFA, karena memanipulasi laporan keuangan untuk memberi kesan kondisi perusahaan yang lebih baik dari kenyataannya. Kesimpulan dari kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pentingnya integritas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan, karena rekayasa seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan investor, tapi juga berujung sanksi hukum dan reputasi buruk bagi perusahaan. Sekian dari saya, aku Ibnu, sekian, terima kasih.